Sister. Selamat bergabung di webinar kesehatan kita ya, Natural Health Talk yang berjudul Saturasi Aman Menghadapi Isoman ya, di masa isoman ya. Dan ini materinya relate sekali ya dengan kondisi yang sedang kita alami sekarang ini, terutama di Indonesia ya. Oke, sebelum memulai webinar malam hari ini, perkenalkan saya dengan Gita. Saya kebetulan MC untuk webinar malam hari ini ya. Dan sebagai informasi untuk Bapak, Ibu, Brother, Sister semuanya, webinar malam hari ini itu tidak hanya diikuti oleh orang-orang yang ada di Indonesia, tapi webinar malam hari ini juga diikuti sama teman-teman kita dari berbagai negara di Zoom yang berbeda ya. Jadi, so welcome untuk teman-teman dari negara-negara lain juga, selamat bergabung di webinar kita ya. Oke, untuk Bapak, Ibu, Brother, Sister yang sudah bergabung, sebelum mulai, saya mau minta kerjasamanya dulu nih sebelumnya untuk Bapak Ibu semua. Webinar malam hari ini kalau bisa Bapak Ibu benar-benar ikutin dari awal sampai akhir ya. Karena saya yakin banget malam hari ini akan banyak sekali informasi yang sangat berguna ya, terutama kalau Bapak Ibu, Brother, Sister, orang sekitarnya mungkin ada yang sekarang ini sedang kena COVID, sedang isoman. Nah, informasi malam hari ini itu bisa dibagikan ke teman-teman kita, ke kenalan kita yang sedang membutuhkan ya. So, penting banget untuk ikutin dari awal sampai akhir supaya infonya nggak ada yang kelewat ya. Dan juga malam hari ini webinarnya itu akan dibawakan oleh seseorang yang luar biasa ya. Ada 2 orang narasumber yang secara background mereka ini sangat kompeten ya, karena yang satu beliau ini adalah seorang praktisi natural health, yang satu lagi seorang nakes nih, garda depan ya dari salah satu rumah sakit pemerintahan di Bali yang 1,5 tahun ini sudah banyak menangani pasien COVID juga gitu ya. Jadi informasinya ini pasti sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan juga malam hari ini di webinar kita ada sesi tanya jawab. Jadi kalau Bapak Ibu dari Sister mau bertanya ya kepada narasumber kita, nanti bisa bertanya di forum chat di Zoom ya. Bapak Ibu dari Sister tahu kan ya di Zoom ini ada forum chat. Nanti bisa diketik aja di situ. Nanti pada saat sesi tanya jawab nanti bisa ditanyakan langsung kepada para narasumbernya ya. Oke, kalau gitu tanpa berpanjang lebar lagi kita mulai ya. Saya akan memperkenalkan narasumber kita yang pertama, seorang natural health practitioner ya, praktisi kesehatan alami. Beliau itu seorang pengusaha juga yang bergerak di bidang kesehatan ya. Oke, kalau gitu tanpa berpanjang lebar lagi saya undang Bapak Yulianto. Selamat malam, Oke, Pak. selamat malam Gita. Thank you so Apa much ya. kabar? Semoga Baik, sehat baik, ya. baik, luar biasa ya. Apa namanya, materinya bagus banget hari ini. Oke, buat brother sister ya, teman-teman, kerabat, semua lah ya. Eh, senang sekali bisa ketemu ya dan bisa bergabung bersama-sama dengan kami di sini ya untuk membahas ini satu informasi yang menurut saya sangat penting sekali di masa saat ini ya, di mana membahas tentang problemnya sama. Semua tantangan pasien-pasien yang kena COVID itu adalah disaturasi oksigen yang menurun, betul nggak? Ya, dan kita harus berpacu dengan waktu untuk mengatasi hal ini ya. Nah, terima kasih lagi buat kita kembali ya, karena luar biasa hari ini ya. Nah, tapi yang menarik adalah narasumber saya mungkin brother sister ya, saya panggil brother sister aja ya, Bapak Ibu ya. Kayaknya nggak enak banget Bapak Ibu ya. Jadi hari ini saya kebetulan, jadi singkat ceritanya gini, jadi saya kenal dengan Ibu Ketutwidi cukup lama ya. Beliau adalah salah satu perawat ya, dan sekarang gelarnya udah SST ya. Nanti tanya sendiri apa sih gelarnya SST itu ya. Nah, jadi beberapa waktu ini kita ngobrol, dan setelah kita ngobrol ternyata dia tahu bahwa saya juga kena isoman kemarin, dan beliau cukup surprise juga melihat perkembangan saya. Kenapa? Karena dengan CT yang lumayan rendah, saya bisa recover dengan waktu yang relatif singkat sebenarnya menurut beliau ya, gitu. Dan akhirnya kita ngobrol-ngobrol, dan akhirnya kita belajar tentang ini. Jadi saya bahas bahwa saya mengetahui teknik ini, teknik proning, teknik perkusi itu 3 hari setelah saya kena isoman, dan beliau bilang, ayo kalau gitu kita kolaborasi aja, bagi cerita, sharing apa segala macam. Jadi mudah-mudahan ya, saya harap hari ini buat brother sister yang ngikutin di Zoom atau di YouTube bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kami sharingkan ya.
Oke, yuk kita langsung undang ini satu perawat yang luar biasa ya. 1,5 tahun ini beliau di garda depan ya. Jadi ya makanannya tiap hari itu ya, ngelihat pasien-pasien dari yang skalanya ringan sampai berat gitu ya, dan ini luar biasa sekali gitu ya. Luar biasanya adalah dan beliau siap bertugas kapan aja loh ya, dan luar biasa. Oke, langsung yuk kita sambut Ibu Ketut Widi. Bu, mana suaranya Bu? Oh, selamat malam Bapak Yulianto. Selamat malam Ibu, gimana kabarnya? Ya, Sehat, Bu? sehat Pak. Siap ya Bu Semoga, untuk membagikan ya. hari ini ya Bu ya, membagikan buat brother sister, buat teman-teman kita semua di sini ya, tentang hari ini tentang poin-poin penting. Oke, Bu, Ya. lanjut aja yuk langsung kita Ya. masuk ke materinya. Jadi Ibu sama-sama bisa buat jadi nggak buang-buang waktu ya. Ya. Oke. Ya, langsung. terima kasih sebelumnya Pak Yulianto sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi sharing malam hari ini kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah yang mengikuti lewat Zoom ataupun YouTube ya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya mulai membagikan apa yang saya ketahui selama ini dan berbagi pengalaman ya, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak ada maksud menggurui, hanya sharing ya. Nah, kita mengenal apa sih yang terjadi di kondisi saat ini. Saat ini kita viral dengan kondisi COVID-19 ya, bahkan kondisi ini sudah mendunia kan. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi? Pada pasien dengan COVID-19 itu gejalanya itu keluhannya muncul antara hari kedua sampai 14 hari setelah kita terpapar dengan orang yang terkena COVID-19. Beberapa gejala yang bisa muncul di minggu pertama itu antara lain yang familiar itu yang sering terjadi adalah demam, batuk kering, dan kadang kelelahan ya Bapak Ibu. Gejala ini mirip dengan flu biasa. Bahkan pada beberapa kasus itu orang mengalami penurunan kemampuan penciuman atau mengecap rasa. Itu biasa disebut anosmia. Keluhan lain yaitu hidung tersumbat, mata merah, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot atau sendi. Pada beberapa kasus ada yang mengeluh ruam pada kulit, bahkan ada gangguan pencernaan seperti mual, muntah ataupun diare, menggigil dan kurang nafsu makan. Next. Nah, COVID itu biasanya menyebabkan keluhan sesak nafas. Nah, COVID-19 ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang ditularkan melalui droplet yang menggunakan sel epitel atau mukosa dari saluran nafas sebagai target awal dan menyebabkan infeksi pada saluran nafas. Next. Nah, ini adalah proses terjadinya virus COVID, virus SARS-CoV-2 untuk menyerang paru-paru kita. Ini adalah prosesnya. Nah, ayo kita saksikan bagaimana COVID-19 itu menginfeksi paru kita. And down your airways. Inside your lungs, the airways end in clusters of air-filled sacs. These air sacs are surrounded by tiny blood vessels. Here, oxygen from your lungs passes into your bloodstream to get to tissues throughout your body. Carbon dioxide is breathed out. COVID-19 is a disease caused by a virus called SARS-CoV-2. The virus infects cells along your airways by attaching to ACE2 and other molecules on those cells. The virus uses ACE2 as a door to get inside of the cells and make more copies of itself. The virus, and your immune system's reaction to it, inflammation, damages the air sacs, causing them to scar and stiffen or fill with fluid. This blocks some oxygen from passing from your lungs into your bloodstream. As blood oxygen levels fall, you may feel short of breath. In severe cases, a ventilator or other support may be needed. Inflammation helps our bodies fight infection, but in some people with COVID-19, it seems to go into overdrive. Researchers think this may be due to the fact that the virus latches on to the ACE2 molecule in order to get into cells. ACE2 helps reduce inflammation, and this effect is lost when the virus occupies it. The result is that inflammation can go awry. People with chronic lung, heart, or blood diseases may be at higher risk of severe illness from COVID-19. We should all take steps to help protect ourselves and others from infection
by washing hands often, avoiding crowded places, wearing a mask, and staying at least 6 feet away from other people. Itu adalah video yang menunjukkan bagaimana proses COVID-19 terjadi pada orang tersebut. Untuk selanjutnya kita diskusi ya Pak ya. Ya, oke nih, ini justru yang waktunya yang saya tunggu-tunggu untuk diskusi ya, karena dan buat teman-teman kembali saya ingatkan seperti tadi yang kita katakan bahwa buat teman-teman bisa boleh untuk majukan pertanyaan baik itu di forum Zoom atau di YouTube ya. Hari ini kita sedikit materi lebih banyak prakteknya ya. Nah kebetulan Ibu ya seperti yang tadi saya sharing bahwa saya ini baru kena isoman sekitar mungkin 2 minggu yang lalu gitu ya. Dan ini menarik sekali. Tadi saya karena tadi saya lihat dari materi Ibu sekilas tentang badai sitokin ya Bu ya. Iya, badai Pak, sitokin betul. itu adalah inflamasi, betul ya. Jadi ada peradangan gitu ya. Nah memang saya juga merasakan Bu. Jadi pada saat masa isoman itu saya ngerasa itu susah sekali untuk bernafas, sesak napas lah ya kan. Nah setelah dengar penjelasan tadi saya baru ngerti, oh sesak napas itu dikarenakan karena adanya apa tadi Ibu bilang lendir ya. Iya, Dahak ya, Pak. Bu. Iya, Betul betul, ya. Pak. Iya. Di dalam kita punya sini ya, Bu ya. Iya, Saluran pernapasan kantong. kita. Iya, betul. Betul. Nah, sehingga Iya. hasilnya bisa ke paru-paru. Halo, Bu Iya, Ketut? Pak. Iya. Ya. Bu Silakan, Widi, Pak. sekarang saya mau Iya. tanya begini. Kalau gitu, sebenarnya berarti harusnya peradangan itu sebenarnya yang disebut dengan badai sitokin itu terjadinya peradangan yang berlebihan ya, Bu? Iya, betul Pak. Jadi sitokin adalah salah satu protein yang fungsinya untuk kekebalan tubuh kita, Pak. Jadi memang protein yang diperlukan untuk membantu sistem kekebalan tubuh kita. Tapi dalam kondisi normal, Pak. Tapi di kondisi di mana diproduksi berlebihan, itu namanya badai sitokin, itu dia akan malah mengganggu menyerang sel yang sehat. Jadi dia akan mengubah organ-organ tubuh kita, mengganggunya menjadi rusak dan termasuk di paru-paru kita, Pak. Nah, di paru-paru kita itu ada juga pembuluh darah dan ada kantong udara kecil. Nah, kalau di situ dipenuhi oleh peradangan, akhirnya ada cairan, itu yang akan mengganggu pertukaran oksigen. Jadi oksigen tidak bisa masuk, CO2 tidak bisa keluar, Pak. Nah, itu yang pertukaran gas itu dah yang menyebabkan bahwa kita itu sesak nafas, saturasi oksigen menurun, Pak. Nah, memang itu. bahasanya gini ya, bahasanya orang medis sama bahasanya praktisi memang beda nih ya, Bu ya. Karena Mungkin, saya ini Ibu jelasin dengan pakai bahasa yang medical ya. Tapi kalau saya karena saya orang praktisi, saya simple, saya membuat singkat aja, membuat simpel aja. Jadi intinya sebenarnya harusnya dahak itu digunakan. Harusnya dahak itu memang bagus, artinya itu dahak itu adalah tanda tubuh kita melawan inflamasi. Itu dulu, benar nggak Bu? Iya, betul ya. Betul. Nah, tapi ketika berlebihan, malah justru dahak itu nempel dan ketinggalan di saluran pernapasan kita, sehingga itu yang menyebabkan kita sulit bernapas. Dan pada saat kita sulit bernapas, itu kita artinya pada saat kita sulit bernapas itu artinya kita tuh malah membuat saturasi oksigen turun karena kita nggak dapat hal yang kita harus iniin Bu ya, nggak dapat hal yang harusnya kita nafas oksigen malah kita jadi nggak dapat ya, seperti itu ya Bu intinya ya. Jadi sebenarnya sel darah itu kan mengangkut oksigen, Pak, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah, kalau dia berfungsi dengan bagus, sel darah kita, oksigen diedarkan ke seluruh tubuh, dia saturasinya tuh bagus, Pak, sampai 95-100%. Nah, karena kantong udara itu dipenuhi oleh cairan, jadi itu akan menghambat pertukaran gas, pertukaran oksigen. Jadi di tubuh kita itu berkompensasi dengan keluhannya sesak nafas yang muncul. Kalau kita cek dengan oksimetri namanya, itu kadar oksigen itu di bawah 90% biasanya, Pak. Jauh dari kebutuhan yang harusnya ada dalam tubuh kita. Itu, Bu, Pak. ini ada pertanyaan bagus sekali nih, Bu. Untuk menghindari badai sitokin dengan mengkonsumsi protein dapat membantu nggak, Bu? Oh, sangat. Ya, jadi nanti akan ada apa sih yang harus dibutuhkan untuk mengatasi COVID-19 itu dibutuhkan nutrisi dan cairan, Pak. Itu yang paling penting, Pak. Di materi Ibu ya nanti ya, Bu ya. Jadi tunggu ya buat teman-teman yang nanya ini, sabar jawabannya ada di sesi selanjutnya ya. Nah ini juga sama pertanyaan, kenapa orang yang terkena diabetes sering justru nggak terselamatkan jika terpapar virus COVID? Nanti juga ada ya Bu, saya pikir. Iya Pak. Oke ya.
Nah, Bu, ini menarik sekali, Bu. Kalau saya nggak tahu ya. Jadi gini, waktu saya isoman kemarin, saya Iya. itu tiap hari itu Isoman itu jackpot ya Pak ya, bahasanya ya Pak. Saya kena Biar jackpot ini ya Bapak Ibu sekalian, biar kita itu tidak terlalu merasa Negatif. bagaimana kalau kena ya negatif, harus selalu positive thinking. Jadi pada teman-teman itu biasa dia bilang aku kena jackpot atau bilang kena dapat arisan gitu. Jadi kesannya jadi nggak terlalu ini ya Pak ya. Iya, tapi ada loh Bu orang yang dapat arisannya setahun bisa 4 kali. Oh ya? Enggak, Bu. Ya, yang jelas harus tetap positif ya Pak ya. Tetap positif, Positive thinking, betul. iya betul. Oke. Saya mau cerita pandangan saya nih Bu tentang inflamasi ya. Jadi saya kan ngerti bahwa memang pada saat kita inflamasi, kalau saya belajarnya adalah itu harus minum kurkuma. Kurkuma itu kunyit kalau nggak salah, betul ya Bu ya. Nah, temulawak sih Pak. Temulawak ya. Kurkuma itu temulawak Kurkuma iya. temulawak ya. Kurkuma temulawak. Nah, itu katanya temulawak tuh bagus banget. Jadi saya kemarin waktu batuk itu minum kunyit dan itu memang help banget gitu ya. Iya. Dan tapi ini saya mau sharing tentang satu penelitian, satu jurnal nih Bu. Ini menarik sekali ya tentang kurkuma ya. Jadi ini dia bilang. Jadi saya baru tahu ternyata apa sih yang bikin kurkuma itu dan temulawak itu bisa membantu untuk mengatasi peradangan. Jadi sebenarnya intinya itu brother sister. Kalau menurut saya nih Bu ya, koreksi kalau saya salah. Yeah. Karena kalau saya juga waktu itu memang banyak lendir, tapi lendirnya saya bisa buang tiap pagi Bu. Jadi, tiap pagi saya batuk, saya buang gitu loh ya. Yeah. Nah itu saya percaya karena saya konsumsi ini juga fitonutrien. Jadi fitonutrien itu ini ada jurnalnya Bu. Fitonutrien dan ternyata itu bisa membantu untuk COVID-19. Kenapa? Karena dia membantu untuk mengatasi peradangan gitu. Nah saya nggak ngerti cara baca jurnal. Kalau brother sister mau baca silakan. Tapi yang saya ngerti itu ada kayak gambar apa sih temulawak atau gambar apa itu? Ya. Mungkin informasi ini bagus sekali ya Pak ya. Karena kan banyak ditemukan di masyarakat kita ya. Kalau tahu memanfaatkannya ya Pak ya. Betul, iya. Ya kan. Nah, tapi kan pertanyaannya Bu, ya kita kalau lagi kena jackpot ya nyiapin kurkuma lumayan juga ya Bu, gitu loh, ya kan. Iya. Jadi ini fitonutrien, sebenarnya kuncinya adalah di fitonutriennya. Nah, ini sponsor ya, fitonutriennya. Nah, fitonutrien itu banyak sekali aktivitasnya, salah satunya adalah untuk mengatasi peradangan. Ya, jadi ini bagus banget. Memang saya juga ngerasa peradangan saya tuh cepet banget heal-nya, ya. Nah, terima kasih kepada teknologi. Sekarang kita mumpung nih. Ini kayak gini ya, jadi ada namanya Vitomax. Jadi Vitomax itu bagus sekali. Jadi sebenarnya gini Bu, ini intinya adalah ini itu adalah phytonutrien. Jadi dalam bentuk ekstraksi. Jadi kemarin waktu pas saya kena jackpot itu, saya tuh minum ini nggak berhenti. Jadi sehari saya bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, kadang-kadang sampai 5 kali. Dan karena cara buatnya tuh gampang, cuma ditetes doang kayak gini. Tuh, Bu. Praktis sekali ya Pak ya, kemasannya kecil, bahkan bisa dibawa kemana-mana ya Pak ya. Betul, masuk kantong aja ya Pak ya. Masuk kantong, jadi dimanapun kita bisa minum kalau hanya ditetesin di air gitu Pak ya. Betul, dan kabar bagusnya adalah ini dalam bentuk tetes, jadi gampang banget. Nah, cuma mungkin buat teman-teman boleh kalau mau denger kalau mau lihat videonya. Kenapa? Karena ini saya lebih baik cerita videonya aja ya, yang bercerita daripada saya yang cerita. Tapi intinya ini bagus banget untuk mengatasi peradangan buat saya. Ya ini kan saya ngalamin sendiri dan kemarin saya dibantu banyak teman-teman nanya, "Tok, pakai apa? Minum apa?" gitu loh, ya kan. Pertanyaannya standar banget semuanya begitu. Nah, saya kasih jelasin dari sini. Jadi nggak perlu nanya-nanya lagi. Saya minum ini. Vitomax ini bagus banget memang. Semoga bisa membantu Pak ya bagi teman-teman saudara-saudara kita yang sedang ada tantangan COVID, jadi ada solusi. Betul. Nah, untuk mempercepat penyembuhan. Videonya aja langsung Bu ya, jadi biar silahkan Pak.
Masih mute toh, masih mute. Oh, oke. Ya, maaf ya. Oke, ya Bu, jadi itu tentang Vitalmax ya. Jadi Iya, intinya Pak. kalau menurut saya nih, setidaknya peradangan itu selesai dulu urusannya gitu loh, ya kan. Dan Iya. kalau saya pikir-pikir waktu pas saya kena jackpot itu memang saya ngerasa itu peradangan itu banyak banget. Mungkin itu dari tanda dari tubuh saya melawan infeksi ya Bu ya, benar nggak Bu? Iya, betul. Respon tubuh ya Pak ya, respon tubuh untuk melawan infeksi bakteri atau virus yang masuk ke tubuh kita. Oke, good. Iya. Oke. Yuk Bu, kita lanjut ke materi lagi Bu ya. Karena ini Iya, Pak. menarik nih hari ini informasinya. Bentar. Bentar ya. Oke. Ini ya Bu. Iya, Pak. Nah, saya akan sharing apa sih tantangan yang kita hadapi bersama saat ini, Indonesia bahkan dunia ya. Nah, kondisi saat ini di mana karena meningkat terus kasus orang yang mengalami COVID-19, itu kadang yang masuk mengalami COVID sedang sampai berat itu kan harus masuk ke rumah sakit. Pada kondisi rumah sakit penuh, kebutuhan akan oksigen itu banyak sekali, bahkan terbatas sekali jadinya, karena semakin banyak pasien yang datang, jadi kebutuhan oksigen itu jadi harus ekstra ya Pak ya. Di samping itu rumah sakit bahkan rumah sakit rujukan pun penuh dengan pasien COVID. Terus pada kondisi tertentu, rumah sakit itu menyiapkan lapangan, menyiapkan tenda-tenda untuk menampung pasien COVID. Ya mungkin kita tidak tahu sampai ke depannya ini seperti apa. Mungkin akan penuh juga, Pak. Nah, bahkan di rumah, kalau ada yang kondisi berat, bahkan butuh ambulan, karena terlalu banyaknya orang yang butuh ambulan, jadi penanganan untuk pasien yang berat, yang dapat penanganan cepat itu akan jadi terhambat, karena dia harus ngantri ambulan, Pak. Nah, itu kondisi yang kita mungkin hadapi saat ini. Nah, apa sih yang kita bisa upayakan di rumah? Untuk mencegah itu, kita jaga, kalau bisa kita tidak kena jackpot istilahnya, kena sakit COVID dengan cara apa? Kalaupun kita misalnya ada keluhan batuk, kita upayakan untuk cara batuk yang benar ya. Kalau batuk itu jangan langsung berhadapan gitu, tapi kita tutup dengan lengan belam kita. Atau kita pakai tisu nutup, lalu tisu itu dibuang di tempat sampah. Nah, yang kedua kita jangan berjabat tangan, Pak. Jangan berjabat tangan, terus menggunakan masker dan kita menghindari kerumunan. Nah, saya melakukan kajian, jadi berkaitan dengan karya tulis saya di akhir tugas, itu saya meneliti pasien-pasien yang mengalami COVID dan saya memberikan tindakan keperawatan yang bisa saya lakukan. Itu ditemukan 80% tanda dari gejala yang mayor istilahnya pada masalah bersihan jalan nafas. Jadi pasien itu biasanya tidak mampu batuk. Kenapa tidak mampu batuk? Karena ada penumpukan dahak itu, Pak. Yang kita ceritakan tadi itu ada penumpukan dahak yang sulit keluar. Idealnya kan dahak itu gampang keluar, tapi beberapa kasus itu diam dia di dalam di kantong udara itu. Jadi itulah yang menghambat pertukaran gas. Jadi selanjutnya apa sih solusi yang bisa kita lakukan? Nah, saya mencoba melakukan manajemen jalan nafas. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan, yaitu teknik batuk efektif yang benar, fisioterapi dada, dan memberikan prone position namanya, Pak. Jadi 3 hal itu yang kita upayakan. Kalau bisa teman-teman yang mengalami keluhan isoman di rumah itu upayakan untuk melakukan itu, untuk tidak jatuh ke kondisi sedang atau berat, Pak. Jadi kalau sudah sedang atau berat ya harus segera minta pertolongan ke rumah sakit. Itu. Nah, ini adalah teknik batuk efektif untuk mengeluarkan dahak kita. Jadi dari dahak dikeluarkan dari kantong udara yang penuh dengan cairan itu untuk masuk ke saluran nafas yang besar. Setelah itu dia harus keluar di mulut dan keluar. Jadi keluar dari mulut, Pak. Nah, itu prosesnya. Ini adalah prosesnya. Next. Kita upayakan untuk dahak 2 kali. Yuk kita tonton video ini untuk latihan nafas dan teknik batuk efektif. Tidak memungkinkan karena ada keluhan pusing. Usahakan duduk tegak bersandar pada bed. Ini bisa Ibu Bapak lakukan di rumah ya. Kemampuan Anda.
Lakukan tarik nafas dalam lewat hidung dengan mengembangkan dada semaksimal mungkin. Kemudian, hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Lakukan latihan pernapasan ini sebanyak 3 siklus. Lakukan kembali tarik nafas dalam lewat hidung semaksimal mungkin. Kemudian, lakukan batuk yang kuat sebanyak 2 kali. Mengapa harus 2 kali batuk? Tentu yang pertama bertujuan mendorong dahak dari saluran nafas yang lebih kecil ke saluran nafas yang lebih besar. Dan batuk yang kedua bertujuan untuk mendorong dahak ke mulut, sehingga dahak mudah kita keluarkan. Nah, itu adalah teknik batuk efektif. Yang teknik yang kedua adalah perkusi atau fisioterapi dada. Ini bisa kita lakukan, siapapun bisa lakukan dengan tangan posisi tertengkup begini. Jadi itu ditepuk-tepukkan di dinding dada kita, jadi di kiri, kanan, depan, belakang. Jadi itu kita tepuk-tepuk berulang kali, jadi posisi tangannya Bapak Ibu seperti ini mudah dilakukan ya. Mudah dilakukan oleh siapapun. Jadi ditepuk-tepuk seperti itu. Mari kita tonton videonya untuk lebih jelasnya. Painful. So attempt to do it over thin clothing, over these areas in the front and back. Force should be equal on both hands and the hand should be in a cup-like position and it should remain that way. Percussion should not make a slapping sound but a hollow sound, like this. Attempt to do this in rhythm, approximately 100 to 400 times a minute for 40 seconds. You can also do this in side lying position. Place your arms overhead or in front, and you can perform the percussion like this. You can also perform while lying down on your stomach like this. Chest percussions should not be performed over the breast tissue or any bony prominence of the patient. You can also perform percussion by yourself using one hand in a cup position like this over few areas. But of course, it's not possible over all areas of your lung. The head down position or lying on your abdomen is not advised for patients with acid reflux or elderly patients, as there is a risk of aspiration. For this reason, chest percussion should be performed either 2 hours before a meal or 2 hours after a meal. On your left, there are further contraindications of chest percussions. Chest clapping can be performed 3 to 5 times a day, preferably after steam inhalation or if using a nebulizer. Thank you for watching. Stay home and stay safe. Nah, ini adalah teknik posisi prone. Jadi posisi proning ini sangat membantu untuk mengeluarkan dahak dengan gaya gravitasi. Ini ada beberapa posisi, yaitu telungkup, miring samping kiri, samping kanan, dan posisi duduk seperti ini. Now let us see who are the ideal candidates for prone lying. Proning is required only when the patient feels difficulty in breathing and the SpO2, that is the oxygen saturation, decreases below 94. In such cases, regular monitoring Saat kita of di rumah, SpO2 penting kita along with other menyiapkan signs termometer like ataupun temperature, oximetri blood pressure, dan and pengukur blood sugar tensi. is Mungkin yang important digital during itu ya home bisa isolation. untuk memantau kondisi kita ya. So for self-proning, you will need 4 to 5 pillows or rolled sheets, 1 pillow to be placed below the neck, 1 or 2 pillows below the chest, 2 pillows below the shins to support lower legs and to elevate toes. First is prone position, in which you can lie down on your belly for 30 minutes to 2 hours. The pillows should be placed properly
and there should not be any direct pressure on your abdomen or any compression. Any abdominal compression prevents the free movement of diaphragm. It is especially important in patients with obesity. Next is lateral position. First turn towards your right side and lay there for 30 minutes to 2 hours. Weight should be on your hip and shoulder. Pillows to be placed under your head, back, and small pillow between the flexed knees, as shown here in the demonstration. Then sit upright with head being elevated to 45 to 60 degrees as shown here. Use 2 pillows for your backrest and head, and a small pillow below your knees for elevation. Use a pillow to support your arms. After this, lie down on your left side and follow the previous instructions. You have to change the lying position in every 30 minutes. Now, here are the few things to keep in mind while self-proning. Avoid proning for an hour after meals. Proning should be done only when it feels tolerable. One may prone for up to 16 hours a day in multiple cycles. Keep a track of any pressure sores or injuries, especially around bony prominence. You can use pillows or rolled sheets to release the pressure and increase the comfort. So what is the importance of prone lying? It relieves the pressure on various parts. Prone positioning improves ventilation and stimulates circulation in your lungs. It keeps alveolar units of the lungs open and helps in breathing comfortably. It promotes physiological function of the lungs. Proning should be avoided in conditions like pregnancy, morbid obesity, deep vein thrombosis, a patient who has a history with spinal instability, increased intracranial pressure, hemodynamically unstable conditions like hypertension and cardiopulmonary diseases, thoracic injury, or recent abdominal surgery. So that's all you need to know about self-proning. Nah, bagaimana Bapak Ibu, menarik bukan teknik-teknik yang dapat membantu teman-teman kita yang mengalami tantangan COVID ini, mungkin ini sederhana bisa dilakukan untuk membantu mempercepat proses pemulihan. Nah, ini adalah hasil kajian yang saya lakukan, di mana pada pasien yang saya jadikan target studi kasus itu, awalnya itu dia tidak mampu batuk. Setelah itu dia mampu batuk dengan 3 teknik itu, dahaknya yang berlebih itu akhirnya bisa diminimalkan, dan frekuensi nafasnya yang tadinya 36 kali per menit itu menurun menjadi 24 kali per menit, artinya sesaknya berkurang, dan saturasinya juga naik. Nah, karena apa? Karena prosesi pronasi ini juga mampu meningkatkan drainase sekresi, yaitu mengalirnya sekresi zat-zat yang harus dikeluarkan dengan memanfaatkan gaya gravitasi untuk membantu mengalirkan sekret dari paru kita. Dan ini sangat-sangat membantu meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Jadi saturasinya membaik. Next. Nah, waktu diskusi lagi Pak Yulianto. Menarik sekali Bu, ini tentang 3 teknik ini ya. Jadi kebetulan saya tahunya cuma 2 itu, pronasi sama perkusi ya. Iya. Saya baru tahu juga bahwa batuk ada tekniknya. Tapi kalau dari yang saya simak tadi kan Ibu kan jelasin secara medis ya, panjang lebar gitu ya. Tapi ini nggak tahu ya, saya semoga bisa dipahami ya Pak. Ya, makanya oleh Bapak Ibu di rumah, dibantu dengan video. Makanya saya menerjemahkan, saya justru terima kasih banget Ibu menyediakan video. Kenapa? Karena buat kita yang orang awam sama sekali kita nggak paham ya, jadi ada gambaran gitu. Nah, tapi intinya saya pakai bahasa umum deh Bu. Jadi intinya 3 teknik ini dilakukan untuk meningkatkan saturasi oksigen dalam hubungannya supaya membersihkan atau memberikan jalan nafas gitu kan Bu. Iya, betul Pak. Betul jadi, ya. Jadi jalan nafas jadi lapang istilahnya Pak. Harusnya kan ya hari lapang, jadi kantong udara itu terbuka, jadi dia pertukaran gas itu menjadi normal, jadi sel darah itu bisa mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, itu intinya Pak. Makanya kelihatan dari saturasi oksigen itu. Sekarang kan marak itu di rumah-rumah itu orang pada membeli saturasi, ya Pak ya.
Jadi orang Saturasi memberi ya, Bu, ya? oksimetri namanya, itu Oximeter. untuk mengukur saturasi oksigen. Jadi itu adalah upaya masyarakat, orang-orang untuk mengetahui, memantau kondisinya dia untuk cepat datang minta bantuan medis, Pak. Kalau ada kondisi yang perburukan gitu. Oke, tapi kalau misalnya dengan permasalahan yang Ibu tadi bilang bahwa armada ambulan terbatas, waduh, kalau saturasi terus turun gimana, Bu? Apakah bisa dipakai 3 teknik ini juga sambil menunggu bala bantuan datang gitu, bala bantuan Ya, medis setidaknya Pak, ada yang bisa kita lakukan. Kalaupun kita kadang kan orang begitu merasa kontak dengan orang, dia tadinya kan merasa tidak ada apa-apa, tapi begitu mendengar kabar bahwa teman yang atau saudara yang satu rumah mungkin yang kena COVID, dia sudah langsung shock, Pak. Waduh, jangan-jangan saya kena nih. Nah, sebaiknya jangan takut untuk periksa. Bapak Ibu sekalian di rumah, jangan pernah takut untuk periksa. Justru dengan Bapak Ibu datang periksa itu akan lebih cepat kita ketahui kita tuh mengalami COVID atau tidak. Kalau memang mengalami COVID hasilnya positif, itu kita berupaya melakukan tindakan-tindakan apa sih? Itu segera datang minta konsultasi medis, mungkin ke dokter pribadi atau ke rumah sakit atau ke puskesmas. Jangan pernah takut. Kalau misalnya kita sudah terbukti positif, setidaknya kita melakukan isolasi mandiri di rumah. Kalau memang tidak terlalu berat gejalanya, ya. Dan untuk mengurangi apa? Mengurangi banyak yang kena di keluarga kita, gitu. Jangan pernah takut. Jadi kan kadang di masyarakat takut, Pak. Akhirnya tambah tiba-tiba satu keluarga kena, gitu loh, Pak. Satu keluarga kena, akhirnya bingung, panik segala macam, dia malah kondisinya akan memperberat. Stres sendiri itu sudah memperberat kondisi, Pak. Oke, Bu, kalau pengalaman saya waktu pas kena jackpot itu, jadi kan saya dapat itu kan dari teman saya tentang teknik cloning ini hari ketiga justru. Nah, saya menariknya adalah pada saat saya tidur, saya tuh nggak tahu ternyata teknik cloning bisa gonta-ganti gitu. Cuma kalau saya tidur aja tengkurap gitu, tengkurap pakai bantal di kepala sama di dada, ya kan. Terus udah gitu ketiduran, sampai pagi. Nah, gue percaya nggak, dari hari ke-1 sampai hari ke-3 itu saya nggak bisa tidur pules, tapi hari ke-4 waktu saya teknik processing itu saya bener-bener tuh enak banget tidurnya. Dan pagi-pagi itu jalan napas saya tuh jadi lebih lancar. Jadi saya benar-benar percaya sama teknik cloning ini sih, Bu, gitu loh, ya kan. Tapi Bu, saya mau praktek dong, Bu, boleh nggak, Bu? Kan banyak teman-teman bisa di sini nih. Enggak, maksud saya Ibu yang ajarin yang itu. Kan saya baru tahu juga batuk itu ada yang pertama Ibu bilang satu ngeluarin apa, terus kedua ngeluarin apa. Iya, batuk kan kita latihan nafas dalam dulu 3 kali, Pak. Nah, setelah itu kita batuk yang terakhir 2 kali, Pak. 2 kali tujuannya apa? Untuk mengeluarkan cairan itu dari saluran nafas yang kecil ke yang besar, ke saluran nafas utama. Terus batuk yang kedua itu untuk mengeluarkan dahak dari saluran nafas yang besar itu ke mulut, jadi mudah dikeluarkan. Itu Bu, sih, ajarin Pak. dong, Bu, gimana caranya, Bu? Iya. Ayo, Bu. Jadi kita nafas. Oke. Keluarkan melalui mulut dengan munju gini, Pak, mulutnya. Sedot dari hidung, keluarin lewat mulut. Sedot dari hidung, keluarin lewat mulut. Mungkin Bapak Ibu di rumah bisa praktekkan. Sedot dari mulut, keluarin lewat mulut. Nah, setelah itu diakhiri dengan batuk. Batuk yang kuat ya, Pak ya. 2 kali seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti bisa lakukan latihan di rumah ya. Bisa juga mengajarkan orang-orang di sekitarnya, teman-teman untuk latihan batuk efektif ini sama perkusi dada itu, Pak. Tepuk-tepuk di dada itu. Jadi posisi tangan terkelungkup. Seperti ini, Bu ya. Begini ya. Itu fungsinya apa? Jadi untuk melepaskan dahak-dahak yang menempel di dinding-dinding paru kita. Lepas untuk ya. Oke, jadi karena banyak dahak, terus kita ini gitu tepuk-tepuk untuk biar lepas dia, Pak. Lepas Bu, masuk saluran nafas. Tadi kan ada yang dia bilang katanya kan mandiri tuh. Misalnya ya. Itu soalnya kalau sama pasangan kadang-kadang bukan begini malah begini. Iya. Kayak gitu. Manfaatnya nggak dapat jadi ya, Pak. Tuh dengerin buat pasangan yang mau melakukan just kidding ya, Pak, just kidding. Iya. Tangan dengan teknik ini. Tangannya begini, oi. Begini ya, bukan begini. Kalau begini namanya gampar ya. Nah, telungkup. Bercanda ya. Jadi santai aja. Jadi oke, Bu, kalau misalnya untuk yang
Halo, Bu Widi. Suaranya hilang, Pak. Ya. Kalau yang untuk mandiri gimana? Ini kan bisa begini aja. Di mana? Di sini, Bu? Ya, di dada ya. Gini ya? Iya. Oke. Kita sendiri bisa lakukan sebenarnya. Mungkin kalau di belakang yang minta bantuan dulu, kan kita tergantung orangnya mau bantuin apa enggak. Minta tolong ya Pak ya. Gini ya, Bu. Iya. Bu, pertanyaan saya 3 teknik ini boleh dilakukan apakah untuk hanya pasien COVID atau yang belum juga? Ini, Bu. Ya kalau bisa latihan nafas itu bagus sekali walaupun kita tidak kena, Pak. Oke, belum kena. Setidaknya kan kadang untuk mengetes ada masalah nggak? Kadang kita ketakutan gitu. Coba deh tarik nafas, tahan beberapa detik. Kalau kita ada rasanya mau batuk berarti ada sesuatu. Tapi kalau kita bisa menahan, tidak ada hambatan apa, berarti pernafasan kita masih bagus, Pak. Oke. Iya. Berarti kalau misalnya kita mau batuk, itu kan hanya untuk ngetes dan melatih juga, Pak. Melatih latihan bernafas, tidak nunggu kena COVID baru, Pak. Kalau bisa kan latihan nafas itu kan bagus banget, Pak. Oke. Nah, ini Bu ada pertanyaan nih, Bu, dari teman-teman kita ya di sini. Dia bilang gitu. Apakah kalau misalnya itu boleh, kalau tadi kan lihat dari videonya katanya bisa boleh pakai nebulizer, betul nggak? Iya. Pakai uap dulu, steaming dulu, ya kan? Betul. Uap panas dulu. Nah, pertanyaan saya, ini banyak yang nanya nih, uap panasnya boleh dicampur macam-macam nggak? Dicampur sama obat, dicampur sama obat batuk, dicampur sama minyak kayu putih, ya nggak sekalian dicampur sama kopi, enak, ya kan? Jadi kopi dong itu, bukannya ini steaming ya. Oke. Jadi prinsipnya itu sebenarnya satu dulu deh, pertanyaannya boleh nggak itu dicampur sama macam-macam itu minyak kayu putih? Mungkin kalau itu aroma ya mungkin Pak ya. Yang jelas uap hangat itu membantu membuat encer dahak kita, Pak. Membuat tadinya kental itu dibuat encer, itu hawa panas itu sangat-sangat membantu. Tapi kalau untuk kayu putih mungkin aroma mungkin itu ya. Lebih ke aroma dan rasa hangat itu kan ada rasa hangat juga kayu putih itu, Pak. Mungkin itu maksudnya bisa membantu, Pak. Oke, nah itu Bu pertanyaan menarik juga nih. Jadi kalau saya batuk itu selalu mengeluarkan lendir, itu memang harusnya seperti itu atau memang pada saat COVID kita mengeluarkan lendir lebih banyak? Pada kondisi normal, batuk itu kan sebenarnya bukan penyakit, Pak. Itu adalah respon tubuh untuk mengeluarkan sesuatu yang ada di saluran pernafasan kita, gitu loh, Pak. Kalau sekarang, kalau tidak ada lendir berarti tidak mesti batuk. Kalau zaman sekarang, batuk malah bikin orang jadi parno. Nah itu yang harus diluruskan, Pak. Gitu, COVID nih, ya kan gitu. Padahal itu reaksi tubuh sebenarnya. Iya, reaksi tubuh untuk mengeluarkan ada sesuatu benda asing istilahnya, Pak. Oke, jadi buat teman-teman ya, kalau ngelihat orang batuk ya, jangan begini dipelototin ya. Dan mungkin bisa jadi emang dia beneran batuk karena dia kemasukan debu misalkan ya. Tapi ini menarik nih Bu. Jadi kalau misalnya kita ngomong seperti itu, nggak tahu ya, apakah proning itu boleh dilakukan semalaman, Bu? Karena saya kan lihat tadi itu bolak-balik kan. Nah, kalau saya ketiduran sampai benar-benar 4 jam lakukan tengkurap, itu boleh nggak, Bu, sebenarnya? Mungkin tergantung nyamannya aja ya, Pak. Oke. Tergantung nyamannya. Itu kan boleh katanya 16 jam ya, Pak. 16 jam, tapi dengan ganti-ganti posisi kalau bisa. Iya, ganti-ganti posisi. 30 menit sampai 2 jam kan, Pak, itu diinikan. Ganti-ganti setiap posisi itu. Oke. Nah, Bu, ada nggak hubungannya? Karena gini, kan katanya orang bilang pada saat lagi ngalamin jackpot itu kan kita harus isi dengan minum air banyak ya, lebih banyak air. Iya, betul, Pak. Ya kan? Nah, pertanyaan saya, apakah ada hubungannya antara sesak napas dengan susah minum air? Karena saya merasakan itu kok jadinya agak berat ya pada saat saya nelan air ya. Nah, karena yang dirasakan pada pasien sesak, dia fokus ke sesaknya, Pak. Boro-boro mau minum, Pak. Kadang kan kita motivasi pasien, aduh susah, entar dulu, karena sesak, jadi di nomor 2 kan jadinya, karena keluhan sesaknya dominan, Pak. Jadi orang sesak itu mau makan aja susah, Pak. Minum bahkan susah, Pak. Pengalaman pasien-pasien saya. Oke, jadi kan karena kan tantangan ya, Bu ya. Iya, karena kan kita minum air itu dalam kondisi sesak itu kan susah, kan bisa ini nanti, Pak. Bisa kayak kesedak gitu jadinya. Oke. Nah, itu tapi penting. Iya,
Penting itu banget harus untuk minum banyak ya. Iya, Oke. betul. Jadi tadi ada yang tanya juga, itu tadi yang kecil-kecil ini apa? Ini bukan obat ya, ini adalah fitonutrien ya. Nanti buat teman-teman tanya ya, apa sih fitonutrien? Oke, nah ini Bu, saya mau sharing ini, boleh nggak? Sekarang gantian saya yang sharing. Ya, silahkan Pak, berbagi ilmu ya Pak ya. Mungkin Bapak Ibu di rumah bagus banget ini ilmunya. Banyak banget pertanyaannya, saya sampai bingung ini sharing pertanyaannya. Oke, nah ini yang saya dapat dari CDC ya, jadi Pusat Pengendalian Penyakit di Amerika menyatakan bahwa nutrisi dan hidrasi itu adalah faktor yang sangat penting untuk COVID-19. Pertanyaannya, setuju nggak Bu? Oh, sangat setuju, Pak. Itu yang paling penting adalah cairan dan nutrisi. Nah, kalau orang mungkin tidak bisa minum, dia memang harus dipasang infus. Jadi kebutuhan cairannya itu melalui jarum infus. Jadi dipasang infus untuk memenuhi kebutuhan cairannya. Apalagi kan tadi saya bilang pada pasien sesak itu kebutuhan cairan tidak maksimal karena dia dominan dengan kondisi sesaknya, Pak. Jadi harus dibantu dengan asupan cairan lewat infus selain untuk masukkan obat-obatan, Pak. Pas banget Ibu, sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya kenapa saya mau sharing ini? Karena sebenarnya hari ini saya ada solusi buat yang nggak bisa minum untuk bisa minum lebih banyak. Dengan cara apa? Dengan cara kita minum yang namanya living water, ya. Nah, living water ini menarik sekali. Jadi itu kita bilang tuh namanya air oksigen, ya. Karena ternyata air mengikat oksigen lebih banyak. Jadi ini menurut saya Bu ya. Menurut saya kita bisa dapetin sumber oksigen bukan hanya dari nafas, tapi juga bisa dapat dari air, karena air itu sebenarnya mengikat oksigen. Nah, kita punya teknologi dari Jerman namanya AlphaSpin, ini mampu merubah air itu menjadi klaster yang lebih kecil, sehingga air itu mengikat oksigen lebih banyak. Ya. Nah, tapi daripada saya ngomong, mendingan pakar yang ngomong. Ya, boleh ya? Kita sama-sama. Ya, silahkan Pak. So, what is AlphaSpin? AlphaSpin also able to form the structured water by restructuring the water cluster to form smaller cluster for better body absorption, thus to improve the microcirculation effect in your body. This is the structured water cluster which captured by the Masaru Emoto Laboratory, Japan, from the AlphaSpin treated water. The AlphaSpin water looks like natural and unpolluted water source, which most of the water cluster in structural condition provide a better hydrating ability to the body cell, thus to improve the blood circulation in our body system. This is the live blood test analysis. Under the observation by microscope, the red blood cell look inactive under the oxygen deficiency condition. The oxygen and nutrient supply to the body will become an issue due to the poor blood circulation. However, we have done the live blood test analysis again after taking AlphaSpin structured water for 5 minutes. The red blood cell look more active in blood, carrying more oxygen and nutrient to every single body cell, thus to improve the body cell vitality for optimum. Oke, jadi itu sih Bu pengalaman saya Bu. Jadi menggunakan AlphaSpin ya, saya caranya dituang aja gitu, gampang sekali ya. Jadi menarik ya Pak. Menarik. Secara teknologi bisa mengubah. Betul. Nah ini saya kasih molekul lihat air. Aplikasinya seperti apa. Jadi nah seperti ini Bu. Jadi gampang sekali ininya dibawanya ya. Oke, tapi itu kan cerita nanti ya. Nanti boleh teman-teman boleh tanya lebih lanjut karena sekarang Ibu Ketwidi masih ada materi yang disampaikan. Oke, back to focus. Silakan Bu. Oke. Nah, ini saya mau sharing apa sih sebenarnya penyebab kematian terbesar pada pasien-pasien COVID itu adalah pasien-pasien yang memiliki komorbid istilahnya Pak. Jadi komorbid itu adalah penyakit yang sebelumnya sudah diderita sebelum kena COVID. Yang sebagian besar itu biasanya ada yang mengalami kencing manis, hipertensi, gangguan jantung, bahkan gangguan pembekuan darah, Pak. Itu yang biasanya memperberat kasus COVID. Jadi penyembuhannya memang lebih lama dan memerlukan pengobatan yang lebih intensif, gitu, Pak. Itu yang saya indikan. Nah, pada
kenapa terjadi kematian pada pasien COVID itu karena dari sharing dari Ibu Triani, itu pasien dalam pengawasan COVID-19 itu yang dirawat di rumah sakit itu mengkonsumsi protein dan kalori tinggi dengan rekomendasi tertentu terkait dengan zat gizi selama proses perawatan, Pak. Yang ini harus diperhatikan. Jika pasien mengalami panas atau demam dengan kenaikan suhu 1 derajat di atas 37 derajat, itu maka pasien itu membutuhkan tambahan energi sebanyak 13%, Pak. Nah, ini yang harus diperhatikan. Makanya di setiap pasien-pasien yang mengalami COVID itu konsultasi gizi, dokter gizi itu akan biasanya terlibat langsung memberikan berapa sih kebutuhan pasien ini, kebutuhan nutrisinya, itu selalu dilibatkan, Pak, biasanya pada pasien-pasien COVID. Itu, Pak. Nah, mungkin kita lanjut dengan diskusi, Pak Yulianto. Menarik ya infonya. Bu, ini menarik sekali. Kenapa? Karena justru kan sebenarnya kan kita harusnya adalah pada saat kita ini sampai dipakai dokter gizi untuk berapa sih makanan yang harus masuk ke tubuh kita ya. Jadi kalau betul, normal Pak, orang nggak bisa berhenti makan, ya. Kalau lagi dapat jackpot, orang dipaksa makan. Gitu ya, betul ya? Pak. Itu nutrisi penting, Pak. Nah, tapi Bu, ini menarik Bu. Sebelum saya masuk ke pertanyaan ini ada beberapa pertanyaan juga ya. Jadi gini, kalau untuk anak-anak gimana yang belum bisa ngeluarin dahak? Apakah bisa pakai teknik yang tadi? Bisa itu, Pak. Tapi kan kekuatannya kan biasanya lebih pelan. Jadi kedalamannya, kerasnya itu bisa ya. Oke, ya jadi lebih pelan ya. Iya, jangan seperti orang dewasa yang sudah kuat tulang ototnya. Betul. Paham. Kalau batuk tanpa lendir boleh nggak Bu? Terapi tepuk-tepuk dada? Tidak apa sebenarnya Pak. Jadi kita kan membantu juga untuk aliran darah lebih bagus Pak. Ya, terus tadi juga kan kalau saya dengar dari materinya Ibu kan dari 36 kali dari hasil kajian Ibu 36 kali itu maksudnya gini. Frekuensi. Gitu ya Bu ya. Iya, nafasnya cepat ya? Pak. Oke. Nah, jadi 24 kali itu kan Ibu setelah melakukan 3 hal ini ya. Maksudnya jadi berarti kan 3 hal ini kan efektif banget untuk mengatasi yang namanya supaya jalan napasnya lebih terbuka lebar, ya kan? Oke, itu salah menarik, satu tandanya, Pak. Oke, pertanyaan tadi menarik soal nutrisi, Bu. Ya, saya mau bicara bahwa nutrisi dan air ini karena ini berkaitan semua dengan dari sharing dari CDC tadi ya, Dewan Pengawasan dan Pengendalian Penyakit, termasuk juga sama dengan yang Ibu sharing barusan tentang bahwa nutrisi ya. Nah, Bu, ini pengalaman saya sebagai orang yang kena jackpot ya, pengalaman ya. Jadi boleh berbagi teman-teman. Jadi hari pertama tuh saya masih semangat makan. Semangat makan. Hari kedua saya udah mulai gak enak makannya. Ya kan? Udah mulai gak enak makannya. Nah, hari ketiga udah gak enak makannya. Udah gitu tambah lagi pupnya itu maaf ya Bu, berair gitu loh. Bentuknya air ya kan dan keluar hitam gitu kan. Udah enek nggak bisa makan gitu kan. Nah, Bu, pertanyaannya apakah di pasien-pasien Ibu mengalami kondisi yang sama? Terus kalau misalnya dia orang nggak bisa makan, bagaimana cara Ibu memaksa mereka untuk makan supaya mereka dapat nutrisi sehingga mereka dapat tambahan energi 13% itu untuk kurangin yang 37% ke atas itu? Iya. Nah, ini pasien-pasien yang datang itu kan umumnya datang dengan keluhan yang sedang dan berat, Pak ya. Kalau ringan kan mungkin dia bisa sendiri di rumah dengan konsultasi ke dokter, mungkin datang ke puskesmas dapat obat-obatan. Nah, pada pasien-pasien yang sesak itu dominan perasaan sesaknya yang muncul. Jadi kalau misalnya makan itu sudah enggak mau lagi, minum aja enggak mau apalagi makan. Kan itu sih pasien keluhan umum seperti yang Pak alami juga, Pak. Nah, saya selalu menekan ke pasien-pasien saya, kalau memang Bapak mengikuti keinginan Bapak tidak mau makan, gimana nutrisi bisa masuk? Karena nutrisi itu sangat penting. Nutrisi itu untuk menghasilkan energi. Energi dibutuhkan untuk fungsi-fungsi perbaikan sel, regenerasi sel, perlindungan sel, bahkan melawan bakteri ya Pak ya. Nah, kalau saya biasanya saya tekankan kalau memang Bapak tidak mau makan, minimal Bapak bilang deh ke diri sendiri bahwa saya makan untuk sel tubuh saya gitu ya. Kalau Bapak mungkin dari mulut Bapak tidak ada keinginan untuk kita memasukkan makanan, minimal Bapak mindsetnya saya memberikan makanan untuk sel tubuh saya, sehingga dia bisa kuat untuk melawan virus yang masuk
menyerang tubuhnya, melawan infeksi. Itu aja sih Pak. Jadi berangsur-angsur. Biasanya ini sebenarnya mindsetnya yang kita pelan-pelan arahkan. Mungkin di awal memang ya Bu ya. Kamu nggak mau makan mungkin, nggak apa-apa, tapi sel kamu mau makan. Iya itu mengatasi infeksinya gitu ya. Iya, nah, menarik banget Bu. itu. Jadi gantian sekarang yang saya sharing. Jadi gitu banyak teman-teman juga yang nanya, "Toh lu selama nggak bisa makan tuh makannya apa?" Ya kan. Nah, jadi mumpung di sini saya mau kasih tahu juga saya makannya ini. Ya, ini namanya Alpha Meta ya. Jadi Alpha Meta ini dia bentuknya saset kayak gini ya. Jadi nih saset kayak gini. Jadi saya makannya ini Bu. Jadi kalau saya nggak bisa makan, saya cuma perlu makan ini. Jadi saya praktis ya Pak ya. Ya, jadi ini bisa dibikin kayak bubur juga ya. Jadi airnya sedikit campur. Ini udah satu saset, udah satu porsi ya. Nah, buat teman-teman yang mau tahu ini apa sih ya? Yuk saya sharing yuk informasinya yuk. Ini pesan sponsor ya. Gitu nggak apa-apa ya Bu, ada pesan sponsor. Silakan Pak, mungkin ada teman-teman yang membutuhkan info ini. Oke, jadi sebenarnya ini Alpha Meta itu adalah Alpha PSP. Jadi itu adalah sumber energi ya yang membentuk enzim dan itu yang tadi Ibu bilang menghasilkan cadangan energi sehingga cadangan energi ini bisa untuk ya itu tadi dilakukan untuk metabolisme ya, pembuangan sel, perbaikan sel dan segala macam deh itu yang lain. Nah, yang saya suka dari Alpha Meta ini dia tuh langsung meresap ke dalam tubuh kita dalam waktu hitungan 30 detik dan membantu kita untuk menghasilkan energi cadangan yang tadi ya. Jadi mudah-mudahan bisa membantu orang yang demam juga ya. Nah, tapi saya nggak mau cerita lebih banyak ya. Kita ikutin aja video ini. Alpha Meta, we call it the raw food for our body cells. So, we are going to talk about the what, why, and how about Alpha Meta in this video today. Let's get started. First question, what is Alpha Meta? Alpha Meta is derived from organically grown, non-GMO whole grain brown rice. It contains one super nutrient called Alpha PSP, which is produced and extracted by two patented technology. That is to ensure the top-notch quality and consistent batch delivered to our customer. Second question, what is Alpha PSP? In full, Alpha PSP is called Alpha Polysaccharide Peptide. It is very helpful to promote our body's self-energy production. So, how does it work exactly? Here we go the mechanism. Alpha PSP stimulates the production of metabolic enzyme which enhance the conversion from glucose to energy, and therefore it triggers the 4 essential cellular steps in our body, namely cell detoxification, cell repair, cell rejuvenation, and cell protection. Then some would ask, why do we need Alpha Meta? Alpha Meta, as we say, it is the raw food for our body cells. It is made by premium food source and it is the energy supply to our body. The reason behind it is due to Alpha Meta is packed with pre-digested nutrient which is readily absorbed by our body cells. Alpha Meta is also one of the most bioavailable nutrients to our body cells, which means it is very easy to be absorbed and used by our body for various functions. Therefore, it is the food for cells. Lastly, how do I consume Alpha Meta? Just sprinkle 1 spoonful of Alpha Meta into your favorite beverage, food, or just simply warm water. Consume it within 30 minutes after the food or drink is made. It is recommended to take 3 times of Alpha Meta every day before meal for optimal absorption. Menarik ya Pak ya? Ya, menarik banget tuh. Jadi makanya saya mau cerita lebih banyak, biarkan aja video yang bercerita ya, karena saya bukan pakarnya. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih Bu. Jadi gini, tadi nutrisi yang ditonjolkan adalah buah dan sayuran, bagaimana dengan sumber protein yang baik seperti telur atau susu atau ikan ya. Oke, mungkin saya bisa bantu juga Bu ini jawab. Kenapa? Jadi gini, ini berdasarkan pengalaman saya ya, nanti Ibu tambahin saya kalau ada yang salah. Silakan, nah, jadi Pak. Saya itu menggunakan Alpha Meta bukan untuk makanan pokok Bu. Tetap saya makan, tetap saya pesan ikan, tetap saya pesan telur, tetap saya pesan nasi ya, dan tetap saya paksain makan. Cuma kalau saya nyambung tadi yang dari CDC tadi kalau kita lihat ya, di situ dia bilang bahwa nanti teman-teman nanti boleh simak lagi videonya ya, bahwa dia bilang adalah bahwa kita harus konsumsi makan itu 6-7 kali dengan jeda makan 2-3 jam gitu loh ya kan.
Nah, kalau dalam keadaan kita sehat, mau makan sejam sekali juga oke, ya kan? Kalau lagi kayak begitu, mana mau. Nah, makanya saya bilang, saya tuh gonta-ganti, Bu. Jadi misalnya saya makan nasi nih, snack-nya saya isi dengan Alfameta, gitu. Jadi saya jadiin Alfameta tuh jadi kayak snack-nya, gitu loh. Kenapa? Karena saya nggak bisa makan snack, jadi saya menggunakan Alfameta. Dan memang hasilnya tuh memang luar biasa sekali gitu loh ya kan. Jadi itu aja sih Bu ya. Proses Bu, pemulihannya lebih cepat ya Pak ya. Betul. Nah, yang itu saya bilang, saya hari ke-5 itu saya udah bisa jalan 2 kilometer gitu loh. Keren Pak. Betul. Padahal suhu saya, demam saya itu kalau sore itu bisa 39, kalau malam udah 39 lagi gitu loh. Tapi saya bisa jalan. Nah, itu saya yakin itu karena Alfameta. Nah, Bu, hari keempat saya ingat banget waktu saya hari keempat itu saya kan naik 2 lantai ya. Jadi 2 lantai itu saya tuh ngos-ngosan gitu. Napasnya udah sampai ke kamar udah nggak ada napas gitu. Nah, tapi luar biasa makanya banyak teman-teman nanya, "Tuh gimana caranya?" Ya inilah Alfameta jawabannya ya, gitu. Oke, balik lagi ke materi Ibu nih, Bu, karena masih ada saya lihat masih ada materi sedikit. Oke. Nah, ini tadi Alfameta ya. Oke. Ya. Lumayan ya Bapak Ibu sekalian, informasinya sangat menarik, apalagi sharing-sharing dari Pak Yulianto. Nah, apa yang harus kita lakukan saat kita terkonfirmasi atau terkena COVID-19? Yang pertama, yang paling diingat oleh Bapak Ibu sekalian adalah jangan panik. Kenapa jangan panik? Karena kalau kita panik, kita habis energi kita untuk panik, stres, khawatir, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, kenapa saya tertular, kenapa saya bisa kena. Itu sibuk pikiran kita menyalahkan diri sendiri, Pak. Nah, kalau itu sampai terjadi, itu akan apa? Akan tambah memperburuk kondisi. Bahkan orang-orang yang datang itu dalam keadaan panik itu biasanya dia tidur tidak bisa, sesaknya malah bertambah. Mungkin kalau dia rileks, dia bisa santai, dia bisa menerima kondisinya, mungkin pemulihannya lebih cepat, Pak. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Kita tetap di rumah. Intinya kita tetap di rumah, jangan kemana-mana karena akan berisiko untuk menularkan ke orang lain. Makanya kenapa ada istilah isoman, isolasi mandiri di rumah gitu. Nah, lalu kita harus istirahat, banyak minum air, dan hubungi dokter kalau ada keluhan. Jadi kalau kita ada keluhan sampai batuk, sakit tenggorokan, mungkin kita harus segera minta bantuan dokter, konsultasi ke dokter, obat yang harus diminum itu akan lebih baik dan mempercepat proses penyembuhan. Dan yang harus diingat yaitu kita harus beritahu kontak dekat kita, teman-teman, saudara kita, jangan malu untuk memberi info gitu, karena pada beberapa orang itu parno, ketakutan untuk menginformasikan bahwa dia kena. Mungkin apa yang dia lakukan mungkin akan menginspirasi juga orang lain, jadi menguatkan orang, jadi kita saling menguatkan gitu loh Pak. Setuju. Nah, pantau gejala yang muncul, jadi kalau kita seperti yang saya sampaikan, kita siapkan termometer untuk memantau suhu tubuh kita, mempunyai kalau bisa oximetri itu memantau saturasi kita ya, kalau sudah di bawah 90 ya kita harus segera minta bantuan medis ya Pak ya. Dan tetap protokol kesehatan. Kadang kita di rumah itu kita lupa bahwa kita kena. Jadi kita harus melindungi keluarga kita, suami, anak, teman-teman, tetangga, itu penting. Kita harus tetap protokol kesehatan, Pak. Dan bersihkan permukaan yang sering disentuh secara berkala. Itu penting juga, jangan sampai terlupakan itu. Nah, ini yang saya selalu tekankan, itu komunitas yang positif dan suportif itu sangat-sangat membantu. Kalau kita terkena jackpot istilahnya Pak, kena COVID, kita saling mensupport satu sama lain, saling menguatkan. Jadi dan dengarkan hanya hal-hal yang informasi yang positif yang untuk kesehatan mental. Jangan sekali-sekali menyebarkan berita negatif. Kalau misalnya orang mengirim ke kita, cukup kita saja, jangan di-share lagi. Kadang kan kita lupa ya Pak ya, kita share lagi ke orang dan itu akan membuat orang lebih drop, ketakutan gitu. Lebih baik kita hanya share hal-hal yang positif saja, yang menguatkan orang, yang membantu orang itu. Nah, ini gambarannya. Jadi kita di rumah saja, tetap pakai masker, terus keluar rumah jika benar-benar perlu, terus makan makanan yang bergizi dan rajin cuci tangan.
Jadi ini 40 sampai 60 detik ya cuci tangan yang benar itu. Nah, itu materi dari saya hanya sharing, mungkin info ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara ini lewat Zoom ataupun YouTube. Semoga bisa di-share ke banyak orang, ke teman, tetangga, semoga bisa membantu untuk teman-teman kita yang sedang mengalami tantangan dan semoga lekas sembuh. Ya. Iya, tetap sehat. Luar biasa Bu materinya Bu. Oke, Iya. teman-teman mau tahu nggak yang tadi itu menarik banget yang Ibu Ketut Widya Spami bilang bahwa dia tetap positif dan dijaga mindsetnya secara positif. Ya jadi saya sempat chattingan sama Ibu Ketut Widi dan saya tanya Bu, 1,5 tahun ini pernah kena jackpot nggak? Dia bilang syukurnya Pak, saya nggak pernah kena jackpot gitu ya. Dan saya udah 15 kali tes swab dan saya tanya Bu kok bisa ya begitu? Nah ini jawabannya, mau denger nggak? Ini dari WA-nya dia ya, saya bacain ya. Dia bilang gini, mindset saya mau bantu orang-orang sakit. Kuatkan mental mereka, empati dalam. Lakukan yang terbaik buat pasien-pasien saya. Saya bilang ke diri saya, Tuhan, saya siap bertugas. Beri saya kesehatan lebih buat rawat pasien-pasien saya. Morning ritual tiap pagi, jalan pagi dan berdoa. Kapanpun orang butuh saya untuk minta pertolongan saya nggak pernah menolak atau menghindar. Karena saya sudah dikasih kesehatan yang luar biasa sama Tuhan. Saya pakai ilmu pasrah, Pak. Semoga Tuhan masih percaya ke saya, sudah 1,5 tahun merawat COVID. Luar biasa nggak? Boleh tepuk tangan nggak? Wah. Semoga Pak ya, semoga Tuhan tetap menjaga saya. Ya, ini karena mindset yang positif ya Bu ya. Dan ini luar biasa sekali. Jadi mudah-mudahan informasinya hari ini bermanfaat buat teman-teman semua, gitu ya. Nah, buat yang lain ya, Pak, saya tahu masih banyak banget pertanyaan ya. Kalau boleh nanti tanya aja di YouTube ya, mudah-mudahan kalau Ibu Ketut berkenan untuk jawab, Bu, boleh Bu bantu jawab atau karena banyak banget ini saya terima hampir 100 pertanyaan gitu ya. Wow, luar biasa banget animonya ya. Jadi intinya gitu, terima kasih buat Bu Ketut Widya Spami untuk kontribusinya luar biasa sekali dan untuk sharingnya, untuk ilmunya malam ini benar-benar bermanfaat ya. Jadi buat teman-teman yang ngikutin di YouTube maupun di Zoom, silakan untuk kalau mau tanya boleh lebih lanjut di YouTube atau di Zoom, nanti biar mungkin ada yang bantu untuk sharing juga dan untuk tanya lagi ke Bu Ketut Widya Spami ya. Karena mengingat waktu ya. Terima kasih sekali lagi, saya kembalikan kepada Gita. Terima kasih Pak Yulianto, terima kasih MC yang luar biasa Ibu Gita atas sudah memandu acara. Terima kasih Bu Ketut, terima kasih Pak Yulianto. Bapak Ibu Brother Sister jangan live dulu karena akan ada informasi yang luar biasa yang akan saya sharingkan selanjutnya ya. Kita sama-sama lihat ya. Tadi kan Bapak Ibu Brother Sister dengar ya kalau Pak Yulianto tadi banyak terbantu juga dengan pemakaian produk yang namanya Alphameta, Vitomax, dan juga Alphaspin gitu ya. Dan memang acara malam hari ini kita disponsorin sama Beast World ya, yang memang memproduksi produk-produk tersebut. Nah, kebetulan malam hari ini ada good news bagi Bapak Ibu Brother Sister yang mau tahu bagaimana cara membelinya. Nah, kita sekarang lagi ada promo. Nih, lihat ya, yang produk Vitomax kita ada promo beli 1 gratis 1 gitu ya. Selanjutnya ada lagi nih promo-promonya, dan ini menarik sekali promonya sepanjang Juli ini. Jadi untuk Bapak Ibu Brother Sister yang mau langsung coba produknya, bisa beli, bertanya sama yang mengundang di Zoom-nya ya. Boleh lagi Pak yang lain infonya? Nah ini ya, beli 1 set, beli 2 set dapat 7 botol gratis ya. Oke, beli 2 set ya, gratis 7 botol Vitomax. Jadi total yang didapatkan adalah 13 botol ya. Ini bagus banget promonya. Nah, ini juga ada promo yang bundling ya. Produknya Alphameta dan juga Vitomax. Nah, ini beli 2 kotak Alphameta sachet bisa dapat gratis 1 set Vitomax ya. Oh, sorry. Beli 2 kotak Alphameta sachet plus 1 set Vitomax dapat gratis 4 botol Vitomax senilai 1.866.000 ya. Nanti info lanjutnya kalau mau e-flyernya bisa tanya sama yang mengundang ya. Nah, nextnya juga ada promo Alphameta ya, 8 kotak Alphameta sachet itu dapat gratis 2 kotak Alphameta sachet yang senilai 1.540.000 ya. Jadi ini lumayan banget promonya Bapak Ibu Brother Sister ya. Dan tadi kalau Bapak Ibu Brother Sister ada yang pertanyaannya belum terjawab, nanti bisa bertanya langsung sama yang memberikan link Zoom-nya ya, yang mengundang Bapak Ibu. Dan tadi juga ada beberapa yang minta materi. Kalau nanti ada yang meminta materinya juga bisa bertanya sama yang memberikan link Zoom-nya gitu ya.
Oke, sebelum menutup acaranya, kita sama-sama berdoa ya, semoga kita yang ada di webinar malam hari ini semuanya sehat ya, dan juga semoga pandeminya juga cepat berlalu ya, dan para nakes kita di Indonesia termasuk seperti Bu Ketut juga selalu dilindungi sama Tuhan dan diberi kesehatan ya, karena mereka adalah garda terdepan yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia saat ini ya. Oke, Bapak Ibu, Brother Sister, sekian webinar kita pada malam hari ini. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Selamat malam.